Baiklah, teman-teman, kita lanjutkan materi struktur kita ya. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-6 yang mana nanti kita akan membahas tentang kata sifat atau adjektif di dalam soal struktur TOEFL seperti itu. Nah, adjektif ini itu memulai bab baru ya, teman-teman. Jadi sebelumnya kita sudah selesai dengan sentencing atau apapun yang eh, berhubungan dengan kalimat untuk soal struktur TOEFL ya. Sebelumnya kita sudah belajar kalau kalimat itu kalau lengkap itu susunannya adalah subjek, predikat. Nah, kalau predikatnya butuh objek, ya dikasih objek ya, teman-teman. Juga nanti di dalam kalimat itu boleh juga ada keterangan seperti itu. Nah, hari ini kita akan memulai bab baru namanya phrasing. Nah, kalau phrasing itu adalah apa namanya ya? Membahas tentang pecahan-pecahan kecil yang ada di dalam kalimat. Nah, kalau kalimat kemarin susunannya kan SPOK, nanti kita bahas satu-satu. Apa sih bagian dari subjek, apa sih bagian dari predikat, apa sih bagian dari objek, dan apa sih bagian dari keterangan, seperti itu. Jadi langsung saja, without further ado, let's get started, oke? Jadi kata sifat seperti namanya, kata sifat ya. Fungsinya itu adalah mengsifati suatu benda. Jadi yang punya sifat itu hanya benda, teman-teman. Contohnya, kucing yang lucu, gadis yang manis, lelaki yang tampan, pria yang pekerja keras misalnya. Nah, itu adalah apa namanya? Kata kata benda yang dijelaskan oleh kata sifat. Nah, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu bedanya untuk kata sifat dan kata benda, teman-teman, itu adalah di urutannya. Kalau dalam bahasa Indonesia tadi ya, itu misalnya ada kita bilang pria yang pekerja keras. Nah, itu kan prianya dulu, baru yang pekerja kerasnya ditaruh di belakang. Jadi sifatnya di belakang. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu dibalik, teman-teman. Jadi kata sifat dulu, baru kata benda. Jadi kalau kita mau bilang, tadi ya misalnya dalam bahasa Indonesia kita mau bilang pria yang pekerja keras atau seorang pria yang pekerja keras. Nah, ini nanti kalau ditranslate, hardworking, a hardworking man. Seperti itu. Jadi man-nya atau prianya itu letaknya di belakang. Justru kata sifatnya itu letaknya di depan. Jadi nanti untuk adjektif ini secara garis besar ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah cek secara subjek predikat kalimatnya, nggak ada masalah, maka teman-teman lihat titik-titik berada di mana. Nah, kalau titik-titiknya itu berada di sebelum kata benda, maka itu kemungkinan besar adalah tempatnya kata sifat. Oke. Jadi itu adalah secara garis besar untuk materi kata sifat. Diingat-ingat letaknya kata sifat nanti di soal struktur TOEFL itu adalah di sebelum kata benda yang dijelaskan. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kata sifat itu dibagi menjadi 3 ya secara apa namanya? Penggunaan di dalam kalimat. Yaitu yang pertama namanya determiner, yang kedua namanya deskriptif atau beberapa buku juga nyebutnya epithet, yang terakhir namanya noun adjunct. Nah, cuma nama ya, teman-teman, nggak terlalu penting. Yang penting teman-teman nanti bisa mengkategorikannya secara atau bisa menganalisa perbedaannya seperti itu. Nah, yang pertama kita bahas dulu yang determiner, kata sifat yang harus ada kata benda setelahnya. Contohnya determiner itu kata the, teman-teman. Nah, the itu di dalam kalimat bisa dibilang 95% pasti harus ada kata benda setelahnya, gitu ya. Jadi contohnya nih, kita nggak bisa hanya bilang the is my father. Nggak bisa. Masa the is my father. Jadi harus ada lanjutannya. Misalnya, the man is my father. Pria itu adalah ayah saya. Nah, man itu adalah kata benda. Ya kan? Makanya the man. The selalu butuh benda. Nah, the itu adalah salah satu dari determiner. Nah, selain dia harus membutuhkan kata benda setelahnya, determiner ini dia nanti beberapa jenisnya itu nanti menentukan bentuk kata bendanya. Apakah kata benda itu harus jamakkah, ataukah dia harus tunggal, atau kata bendanya harus benda yang tidak bisa dihitung, ya. Jadi itu adalah mengenai determiner, teman-teman. Jenis kata sifat yang harus dengan kata benda dan beberapa jenisnya nanti menentukan bentuk kata benda yang dijelaskan. Nah, untuk determiner sendiri itu ada 6 keluarga, ada 6 anggota, teman-teman. Anggota pertama itu namanya adalah artikel. Ya, hanya nama ya, nggak penting. Artikel itu menunjukkan apakah benda itu sudah jelas atau tidak. Ya, nah anggotanya ada kurang lebih ada 3 ini, yaitu a atau an, artinya sebuah, seekor, seorang, dan the.
The itu bisa kadang diartikan itu, teman-teman. Sama kayak that gitu ya. Nah, bedanya an sama the adalah kalau sama an ya karena artinya seorang, sebuah, seekor, maka benda setelahnya nanti harus tunggal. Ya, benda yang dijelaskan itu harus benda tunggal. Contohnya nih, teman-teman, kita bilangnya a book. Nggak bisa kita bilang a books. Ya, jadi a book, sebuah buku. Nah, berbeda dari a sama an, the itu boleh diikuti semua jenis kata benda. Dia boleh diikuti tunggal, boleh juga diikuti jamak, boleh juga diikuti benda yang tidak bisa dihitung, ya. Jadi contohnya kita bisa bilang the book atau the books, atau juga kita bisa untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya the air, udara itu kan nggak bisa dihitung, teman-teman. Nah, itu tadi adalah untuk jenis determiner yang pertama, yaitu a, an, dan the. Nah, kemudian jenis determiner yang kedua itu caranya kita bilang apa namanya? Itu atau ini. Jadi apakah bendanya yang dijelaskan itu jauh atau dekat? Kalau jauh ya kita bilangnya itu. Rumah itu misalnya, berarti jauh dari yang ngomong, dari saya misalnya. Rumah itu adalah milik Pak Wawan misalnya. Berarti rumahnya Pak Wawan itu jauh dari saya ketika ngomong. Nah, tapi kalau saya bilang rumah ini adalah milik Pak Wawan. Nah, berarti rumahnya itu dekat dengan saya. Nah, untuk menentukan bendanya jauh atau dekat itu namanya demonstratif adjektif, teman-teman. Nama ya nggak penting, yang penting teman-teman tahu itu bagaimana penggunaannya. Nah, untuk bilang itu ada dua, teman-teman. Kita bisa pakai that, bisa pakai those. Bedanya hanyalah kalau that nanti bendanya harus tunggal atau benda yang tidak bisa dihitung. Tapi kalau those itu hanya bisa benda yang bisa dihitung dan harus jamak. Contoh ya, misalnya that book, buku itu. Atau misalkan air itu, that water, itu bisa. Nah, tapi kalau those itu hanya bisa benda yang bisa dihitung dan harus jamak. Contohnya, those books, buku-buku itu. Those people, orang-orang itu. Those houses, rumah-rumah itu. Seperti itu. Nah, sedangkan yang ini itu mirip kayak that sama those tadi, teman-teman. Kalau this, yang tulisannya I ini bacanya E ya, teman-teman. Jadi this itu nanti benda setelahnya harus tunggal. Sedangkan this yang tulisannya pakai E ini, itu nanti benda setelahnya harus jamak. Seperti itu. Contohnya, buku ini, this book. Buku-buku ini, these books. Seperti itu. Nah, itu demonstratif adjektif, caranya bilang itu dan ini. Ya. Kemudian yang ketiga, itu adalah possessive adjektif atau kata sifat yang menunjukkan kepemilikan dari bendanya. Jadi bendanya itu miliknya siapa. Contoh teman-teman, rumahnya dia. Nah, dianya itu laki-laki. Kita bilangnya his house. Rumahnya dia, perempuan dianya. Kita bilangnya her house. Rumahnya mereka. Jadi yang punya rumah itu banyak, teman-teman. Jadi kita bilangnya their house. Kemudian eh, rumahnya dia yang kita nggak tahu cewek cowoknya. Misalnya kucing, teman-teman. Jumlahnya cuma satu. Nah, kita bilang rumah itu miliknya kucing itu loh. Nah, kita bilangnya its house. Atau kalau teman-teman menemukan ada tanda petik yang akhirannya S, jadi kata benda, terus ada tanda petik S-nya, nah itu adalah kepemilikan, teman-teman. Bukan singkatan dari is ya, karena di dalam soal structure TOEFL tidak boleh ada yang disingkat. Makanya kalau teman-teman menemukan tanda ini, maksudnya kata benda yang ada ininya, berarti itu adalah kepemilikan. Itu miliknya posesif, entah itu posesif adjektif atau posesif pronoun. Seperti itu. Oke, nah itu tadi adalah untuk kepemilikan dan kepemilikan itu tidak menentukan jumlah bendanya, teman-teman. Jadi dia boleh diikuti jenis benda apapun setelahnya, asalkan diartikan masuk akal, aman gitu ya. Nah, sebelum saya lanjut ke jenis determiner yang keempat, saya mau menjelaskan dulu teman-teman, untuk determiner yang nomor 1, 2, dan 3 tadi, itu kita hanya bisa memilih salah satu saja. Ya, untuk menjelaskan satu kata benda. Misalnya, kita sudah punya kata benda misalnya house, rumah. Nah, itu sebelumnya kalau sudah ada the, jangan ditambahi lagi salah satu dari tiga ini. Jadi kita cukup bilang the house. Kita nggak bisa bilang the my house. Jangan. Atau kita bilang the a house. Kan nggak enak teman-teman. Atau a the house. Itu nggak enak. Atau kalau teman-teman menemukan susunan that the house misalnya. Nah that-nya itu bukan kata sifat. Tapi that-nya itu adalah conjunction. Jadi kalau teman-teman menemukan that-nya itu adalah conjunction. Ya, tidak mungkin that-nya, that the itu that-nya adjektif. Nggak mungkin teman-teman.
Seperti itu. Nah, saya ulangi lagi, untuk determiner nomor 1, 2, 3 tadi kita hanya bisa pilih salah satu aja untuk menjelaskan satu kata benda. Ya. Nah, setelah pilih salah satu dari nomor 1, 2, 3, kita bisa lanjut memasukkan nomor 4. Nah, nomor 4 ini adalah ordinal number, teman-teman. Ordinal number itu adalah angka yang menunjukkan urutan bendanya yang keberapa. Contoh ada the first, yang pertama. The second, yang kedua. Misalnya lagi the last, yang terakhir. The next, yang berikutnya, dan masih banyak lagi. Misalnya yang ke-10, the 10th, yang ke-21, the 21st, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang berikutnya ada cardinal number atau angka yang menunjukkan jumlah bendanya. Jadi atau beberapa orang nyebutnya quantifier, teman-teman. Jadi penanda jumlahnya ada berapa. Nah, untuk quantifier ini nanti akan menentukan jumlah bendanya apakah dia harus jamak atau tunggal. Seperti itu. Nah, untuk beberapa contoh quantifier atau penanda jumlah kata benda itu antara lain misalnya ada no. Nah, no itu artinya sama dengan zero, teman-teman, yaitu tak satu pun. Misalnya, saya nggak punya uang, I have no money. Saya nggak punya waktu, I have no time. I have no time for that. Saya nggak punya waktu untuk itu, misalnya. Terus misalnya saya nggak punya teman, I have no friends, I have no companions, misalnya. Ya, itu pakai no ya. Atau kalau pakai one, itu artinya satu. Ya, contohnya, I have one friend. Saya punya orang dalam, misal gitu. I have one friend, misalnya. Atau misalnya only artinya satu-satunya. The only reason I came here is that bla 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 bla. Misalnya teman-teman. Oke. Dan berikutnya ada each artinya setiap. Nah, setelahnya nanti bendanya harus diikuti tunggal, ya. Nah, contoh lagi ada two misalnya dua, few beberapa, all semua. Many itu artinya banyak yang bisa dihitung ya, atau a number of atau a lot of. Nah, nanti benda setelahnya kalau bisa dihitung itu harus jamak. Terutama many, kemudian view, kemudian to, sama a number of itu setelahnya harus diikuti benda yang bisa dihitung saja, teman-teman. Dan harus dijamakkan. Ya. Nah, tapi kalau all, kemudian a lot of, itu bisa diikuti benda yang tidak bisa dihitung juga. Nah, kalau dia diikuti benda yang tidak bisa dihitung, ya jangan dijamakkan gitu ya. Kemudian contoh berikutnya, misalnya ada most, itu artinya hampir semua. Contohnya hampir semua orang tahu kalau Mr. P itu tinggal di Pare misalnya. Most people know that Mr. P lives in Pare, for example. Kemudian ada enough artinya cukup. Misalnya saya punya cukup uang untuk mobil itu. I have enough money for that car, misalnya. Kemudian some itu artinya beberapa. Kalau dia diikuti benda yang bisa dihitung ya harus dijamakkan ya, teman-teman. Nah, kemudian much itu untuk bilang banyak tapi untuk benda yang tidak bisa dihitung. Jadi jangan diikuti jamak kalau much ya, karena much itu untuk benda yang tidak bisa dihitung. Dan kata benda yang tidak bisa dihitung tidak bisa dijamakkan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada more, itu artinya lebih banyak. Contohnya saya perlu lebih banyak uang misalnya. I need more money. Saya perlu lebih banyak waktu. I need more time. Saya perlu lebih banyak apalagi air misalnya. I need more water seperti itu, ya. Dan masih banyak lagi teman-teman. Ini hanya contoh untuk quantifier. Jadi quantifier nanti itu menentukan bentuk benda yang dijelaskan, apakah harus jamak, apakah tunggal, atau benda yang tidak bisa dihitung seperti itu. Jadi itu nanti masalahnya di vocab ya teman-teman. Buka kamus nggak apa-apa. Terus saran saya ditulis seperti itu. Oke, yang terakhir caranya kita bilang yang lain dalam bahasa Inggris. Nah, untuk bilang yang lain dalam bahasa Inggris, kita bisa pakai tiga ini. Kalau pakai adjektif ya, kita bisa pakai other, another, dan the other. Ketiganya artinya sama-sama yang lain, tapi beda penggunaan. Ya. Nah, other, itu kalau setelahnya diikuti kata, atau kata benda yang dijelaskan, itu nanti harus, kalau dia bisa dihitung harus jamak. Ya, teman-teman. Maaf. Kalau dia bisa dihitung, itu harus jamak. Ya. Tapi other juga bisa diikuti kata benda yang tidak bisa dihitung, maka jangan dijamakkan teman-teman. Karena uncountable noun atau benda yang nggak bisa dihitung, itu tidak bisa dijamakkan. Contohnya air, udara itu kan nggak bisa dihitung. Ya, waktu itu kan nggak bisa dihitung. Jadi nggak bisa, jangan dijamakkan seperti itu. Oke, kemudian yang another ada kata an di dalamnya.
Tadi kan artinya seekor, sebuah, seorang, dan seterusnya ya. Artinya satu, teman-teman. Maka setelah another itu nanti harus diikuti benda yang bisa dihitung dan jumlahnya tunggal. Oke, karena ada an di situ. Dan yang terakhir ada the other. Nah, the tadi penggunaannya bebas ya, teman-teman. Boleh diikuti jenis kata benda apapun. Maka setelah the other ini juga sama. Mau diikuti jenis kata benda apapun di sini nggak masalah. Boleh tunggal, boleh jamak, boleh juga yang tidak bisa dihitung. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan sudah ada teman-temannya an atau the, misalnya ya, teman-teman ada kata any. Nah, any itu juga sebenarnya satu teman, Nas, atau satu keluarga, samaan sama the. Kalau mau pakai any, pakai other. Nah, nanti bendanya kalau tunggal nggak masalah, teman-teman. Karena kita nggak bisa bilang any another itu salah. Ya, itu biasanya keluar di soal error analisis. Kalau teman-teman menemukan any another, ya udah pilih itu, teman-teman. Karena itu yang salah. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa bilang any another ataupun any the other. Jadi kita hanya bisa bilang any other. Seperti itu. Atau misalkan some other. Nggak bisa kita bilang some another atau some the other. Nggak bisa, teman-teman. Seperti itu. Ya. Any other berarti bisa diikuti singular atau plural noun. Betul, Miss. Jadi any other itu sebenarnya jadi gini teman-teman. Kalau kita putar balik ya, kan tadi kalau ada any itu kita nggak bisa pakai nggak bisa pakai the. Jadi harus balik ke kata dasarnya yaitu other. Nah, gimana kalau kita mau bilang negara lain manapun? Nah, pakainya any other country, bukan any another country karena nanti double. Sedangkan aturannya adalah 3 determiner pertama tidak boleh muncul berbarengan. Ya, harus pilih salah satu dari ketiga itu. Ada any ya jangan pakai n seperti itu. Apakah boleh diikuti jamak? Nggak masalah karena kita nggak bisa bilang any the other kan nggak boleh. Ya kalau any other boleh, other diikuti jamak nggak apa-apa. Jadi any other countries itu juga nggak masalah. Seperti itu. Dapat ya, Miss? Atau mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman mengenai alright, mengenai determiner. Silakan sebelum kita lanjut ke adjektif yang kedua yaitu deskriptif. Ini jangan dihafal ya, teman-teman. Saran saya nanti teman-teman sambil apa namanya? Setelah kelas nanti akan saya upload videonya nanti kalau mau mencatat teman-teman dari video rekaman. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan. Kalau gitu kita lanjut ke jenis kata sifat yang kedua ya, teman-teman. Tadi ada kata sifat jenis pertama yaitu determiner, sekarang jenis kata sifat yang kedua yaitu deskriptif atau epithet. Nah, bedanya dengan determiner, adjektif deskriptif ini itu boleh tanpa kata benda setelahnya, alias dia berdiri sendiri di kalimat nggak masalah, teman-teman. Lo posisinya sebagai apa, Sir? Biasanya sebagai komplement, ya. Komplement itu letaknya di setelahnya predikat, tapi bukan sebagai objek, teman-teman. Kalau objek kan setelah predikat yang butuh objek dan dia berupa kata benda atau kata ganti. Nah, kalau misalnya kata kerjanya tidak butuh objek, kok ada kata benda setelahnya itu bukan objek, teman-teman. Tapi itu komplement atau kalau nggak komplement, kalau nggak kata benda, komplement itu bisa juga dibuat dari adjektif bisa. Contohnya, you are beautiful, ya kan? Di apa namanya setelah are di kata benda juga nggak apa-apa. Contohnya, you are my friend. Contoh lagi, setelah are diikuti kata keterangan juga boleh. Contohnya, you are in my room misalnya. Kamu sedang berada di dalam ruanganku. Dengan keterangan tempat. Nah, jadi in my room, kemudian my friend, kemudian beautiful tadi itu adalah fungsinya di kalimat adalah sebagai komplement atau pelengkap ya, seperti itu. Itu bukan objek, teman-teman. Karena objek hanya dibuat dari kata benda atau kata ganti. Maaf. Oke, itu tadi ya. Jadi adjektif yang deskriptif ini boleh tanpa kata benda setelahnya. Contohnya cantik tadi. Kita bisa bilang Rina is beautiful. Nah, setelah beautiful dikasih titik, that's alright. You're free to go. Jadi boleh seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, tapi setelahnya beautiful ditambahkan kata benda boleh nggak, Sir? Jawabannya juga nggak apa-apa. Contohnya, Rina is a beautiful girl. Rina adalah seorang gadis yang cantik. Nah, itu setelahnya beautiful tadi ada kata benda girl. Nah, berarti beautiful itu adalah jenis kata sifat yang masuk ke dalam deskriptif ini.
karena dia boleh tanpa kata benda. Dan untuk adjektif yang deskriptif ini hanya menambahkan arti saja, teman-teman. Tidak mengganti kata bendanya, apakah maksudnya tidak menentukan kata bendanya itu harus jamak atau tunggal, atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Ya, jadi dia hanya menambahkan arti saja. Nah, untuk deskriptif atau epitet ini itu ada urutannya. Ya, ada 8 kategori yang sudah diurutkan dari yang paling umum atau yang paling luas mengenai kata benda itu. Semakin ke kanan itu semakin sempit, teman-teman, informasinya. Semakin ke dalam seperti itu. Nah, contohnya yang pertama ada quality atau karakter. Jadi bagaimana benda itu secara garis besar. Kemudian semakin ke belakang ada size, ukuran, seberapa besar benda itu. Kemudian ada age, atau seberapa tua benda itu, temperature itu seberapa dingin atau panas benda itu. Kemudian ada participle. Participle itu sedang apa benda itu, ya. Kemudian shape itu adalah bentuk bendanya, color itu adalah warna bendanya, origin atau location itu adalah asal dari mana benda itu dibuat atau di mana benda itu ditaruh atau berada gitu ya. Dan yang terakhir adalah material, itu bahan dari apa benda itu dibuat. Seperti itu. Nah, ini juga nggak perlu dihafal. Ini kalau teman-teman dulu di SMA, kalau masih ingat, ini namanya word order. Babnya namanya, teman-teman. Jadi urutan kata sifat gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu untuk contohnya. Yang pertama ada contoh dari kualitas atau karakter bendanya. Misalnya ada eksesif. Eksesif itu artinya berlebihan. Atau mungkin kalau dalam bahasa gaul kita nyebutnya alay ya. Eksesif. Kemudian ada juga essential, artinya penting. Sama kayak important, sama kayak crucial, sama kayak uh, apa lagi? Vital, ya itu ya, teman-teman. Kemudian ada juga accurate, itu akurat. Brittle artinya lapuk atau rapuh. Distinct artinya berbeda. Oke, lanjut lagi. Yang kedua ada ukuran bendanya. Contohnya ada tiny, itu sangat kecil. Sama dengan minute, tulisannya minute, teman-teman. Sinonimnya gitu ya. Massive itu besar, sama kayak huge, sangat besar gitu. Large itu besar, microscopic itu mikroskopis, wide itu luas atau lebar, tall itu tinggi. Dan masih banyak lagi, misalnya long, panjang. Misalnya short, pendek. Nah, itu masuk ke dalam kategori ini, teman-teman. Berikutnya ada age atau temperature. Jadi age itu umur, temperature itu suhu. Nah, kenapa kok dia dijadikan satu kategori, padahal kan dua kategori yang berbeda. Nah, karena age atau temperature itu boleh dibolak-balik, teman-teman. Boleh age dulu, boleh temperature dulu. Seperti itu. Nah, contoh untuk age atau umur, contohnya ada old artinya tua, modern artinya modern, ancient artinya kuno sama kayak archaic ya. New artinya baru, classic artinya klasik atau tua seperti itu. Kemudian ada warm, hangat, cool, dingin, cold. Cool itu sejuk, maaf teman-teman. Cool itu sejuk, cold itu dingin, hot itu panas, humid itu lembab, wet itu basah. Dan masih banyak lagi gitu ya. Berikutnya ada participle. Participle itu adalah caranya kita bilang yang me atau yang di. Jadi verb ing atau verb 3. Aktif atau pasif gitu ya, materi kita hari ketiga. Contoh yang verb ing, existing artinya yang ada. Operating, yang beroperasi. Exasperating, kalau nggak salah yang melelahkan gitu ya. Fascinating, yang menarik. Alternating, yang berubah-ubah, yang berganti-ganti. Dominating, yang mendominasi. Dan masih banyak lagi. Oke. Kemudian selain verb ing, yang me, ada juga verb 3, yaitu yang di, atau pasif ya. Contohnya used, itu artinya yang sudah dipakai, atau kita biasanya nyebutnya bekas. Jadi bekas itu bahasa Inggrisnya used. Oke. Kemudian ada juga intended, itu artinya yang disengaja. Sama kayak intentional, right? Kemudian ada juga fixed, itu yang sudah difixkan, sudah ditetapkan gitu. Kemudian ada juga published, yang dipublikasikan. Required, yang dibutuhkan. Preferred, yang lebih disukai. Seperti itu. Dan masih banyak lagi teman-teman tentunya ya. Oke, berikutnya ada shape atau bentuk bendanya. Contohnya ada circle, itu bulat. Flat, itu datar. Round, itu bola, berbentuk bulat yang bola itu 3 dimensi itu. Tubular itu tabung, oval itu oval, concave itu cekung. Kalau cembung itu convex, teman-teman. Dan masih banyak lagi tentunya.
Berikutnya ada color, itu warna bendanya bagaimana. Contohnya ada vibrant. Vibrant itu berwarna-warni, sama kayak colorful. Marun itu merah marun ya, tentunya teman-teman pasti tahu, merah agak tua gitu. Colorless itu artinya tak berwarna. Opaque itu sama kayak transparent, jadi transparan gitu teman-teman. Purple itu adalah ungu, bacanya purple ya, bukan purple teman-teman, karena banyak yang masih membaca ini purple. Sama kayak kura-kura, kura-kura itu bacanya bukan turtle tapi turtle, pakai e. Oke, lanjut lagi ada reddish, itu artinya kemerah-merahan. Lanjut, setelah color kita punya origin or location. Jadi benda itu dibuat di mana atau letaknya di mana. Contohnya ada Indian dari India, Spanish dari Spanyol, American dari Amerika, French dari Prancis, British dari Inggris, European dari Eropa, dan masih banyak lagi. Misalnya kalau dari Indonesia ya kita bilangnya Indonesian. Dari Cina berarti kita bilangnya Chinese dan seterusnya ya. Dan yang terakhir untuk deskriptif atau epitet kita punya material atau bahan bendanya atau benda itu dibuat dari apa. Contoh teman-teman, wooden dari kayu, cotton dari kapas atau katun ya, metal dari logam, plastik dari plastik, diamond dari berlian, concrete dari beton, dan masih banyak lagi. Nah itu tadi adalah untuk kata sifat yang kedua atau deskriptif atau epitet. Nah, itu tadi urutannya juga sudah disebutkan. Itu tidak perlu dihafal ya, teman. Dan nggak mungkin keluar semuanya, nggak mungkin. Pasti nanti acak, entah nomor 1 sama nomor 5 aja, atau nomor 1 sampai 7 aja, dan sebagainya. Dan yang terakhir, untuk jenis kata sifat, itu ada namanya noun adjunct atau noun adjektif. Jadi noun adjunct atau noun adjektif itu adalah adjektif atau kata sifat, tapi dibuatnya dari kata benda, teman-teman. Atau kalau saya balik, ada kata benda, tapi fungsinya itu menjelaskan kata benda lain. Nah, yang menjelaskan kata benda kan harusnya kata sifat tuh. Tapi ada kata benda itu menjelaskan kata benda lain. Jadi fungsinya kata sifat dicuri sama kata benda ini. Makanya dinamai noun adjunct atau noun adjektif. Nah, noun adjunct sendiri ini eh, itu ada dua jenis ya. Ada yang noun adjunct itu dibuat dari kata benda murni. Contohnya adalah pencil case, kotak pensil. Kalau kita pergi ke toko alat tulis, membeli kotak pensil, pasti wujudnya kotaknya, bukan pensilnya. Ya kan? Maka kata pensil di dalam frase kotak pensil itu hanya sebagai penjelas saja. Hanya sebagai sifat saja. Kemudian ada shoe store, toko sepatu. Kalau kita lihat toko sepatu itu bukan sepatunya teman-teman, tapi tokonya, wujudnya itu toko. Nah, makanya kata sepatu di dalam frase toko sepatu itu hanya sebagai penjelas saja. Oke. Dan yang terakhir contohnya ada baby powder atau bedak bayi. Kalau kita pergi ke toko, membeli bedak bayi nggak mungkin kan sama penjualnya dikeluarin bayinya terus dikasih kantong kresek gitu. Pasti yang dikeluarin adalah bedaknya, ya kan? Nah, jadi bedak bayi, kata bayinya itu sebenarnya hanya sebagai penjelas saja, penjelas dari kata bedak seperti itu. Padahal bayi itu kata benda, teman-teman. Ya kan? Jadi pencil, shoe sama baby di dalam pencil case, shoe store sama baby powder itulah yang disebut dengan noun adjunct atau noun adjective. Seperti itu. Kemudian noun adjunct itu selain dibuat dari kata benda asli atau kata benda murni, dia juga bisa dibuat dari gerund. Nah, buat teman-teman yang mungkin nggak familiar atau asing mungkin ya mengenai gerund itu, apa sih gerund itu? Jadi gerund itu adalah verb ing, teman-teman. Tapi di dalam kalimat, verb ing ini berfungsi kalau nggak sebagai subjek, ya objek. Alias gerund ini adalah verb ing tapi fungsinya di kalimat sebagai kata benda. Ya, contohnya adalah drawing pen, pena menggambar atau bolpen menggambar. Jadi bolpen untuk menggambar seperti itu. Contohnya lagi adalah running shoes, sepatu lari. Contohnya lagi ada sewing machine, mesin jahit. Seperti itu. Nah, di sini gerundnya ini berfungsi sebagai noun adjunct, teman-teman. Karena hanya menjelaskan benda setelahnya. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi mengenai adjektif. Sebenarnya materinya sedikit, teman-teman. Tapi yang bikin banyak adalah jenis-jenis adjektif dan urutannya tadi. Seperti itu. Itu tidak perlu dihafal. Nanti teman-teman sambil merekap videonya atau menonton videonya kembali, silahkan sambil dicatat ya. Kalau teman-teman ada yang bingung, jangan dicatat dulu, silahkan ditanyakan dulu. Karena kalau teman-teman bingung kok dicatat, pasti tambah bingung. Trust me guys. Seperti itu.
Nggak ada pertanyaan ya, aman ya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita coba ke contoh soal dulu. Nah, di sini ada satu contoh soal. Caranya sama, teman-teman pastikan dulu sentencing nggak ada masalah. Ya, cari dulu apa yang hilang di kalimat itu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat aroused, artinya adalah membangkitkan. Subjeknya adalah social crusade, artinya perjuangan sosial gitu ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap, teman-teman. Sentencing nggak ada masalah. Nah, kalau sentencing nggak ada masalah atau nggak ada masalah dengan sentence atau kalimatnya, berarti masalahnya adalah di phrasing. Phrasing itu adalah ada yang hilang dari bagian kecil di dalam kalimat. Seperti itu. Nah, untuk melihatnya kita lihat titik-titik berada di mana. Nah, titik-titik di sini terletak di sebelumnya kata benda di subjek. Nah, itu hanya menambahkan arti di subjek saja. Berarti kita carikan kata sifat ya, karena yang menjelaskan kata benda itu adalah kata sifat. Nah, A, B, C, D, kata sifat cuma satu. Ya, betul jawabannya Mr. Hidianto, yaitu yang alfa. Oke, jadi no itu adalah kata sifat. Teman-temannya one, two, three, four, kemudian many, some, a lot of, a number of, dan seterusnya. Dia adalah quantifier, teman-teman. Oke, yaitu determiner yang menunjukkan jumlah. Determiner nomor 5. Seperti itu. Ya, jawabannya yang alfa ya. Nah, kalau yang bravo sama yang delta, itu kelas katanya adalah pronoun atau kata ganti. Kita nggak bisa memasukkan kata ganti di dalam kalimat. Maaf, teman-teman, kita nggak bisa memasukkan kata ganti di dalam sini nanti karena subjeknya double. Ada kata ganti, ada kata benda. Nah, kita harusnya pilih salah satu aja ya. Nah, kalau yang Charlie ini materi kita besok, teman-teman, yaitu keterangan. Oke, keterangan itu tempatnya ada sendiri ya. Nah, nanti kita bahas besok, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca, no social crusade aroused Elizabeth Williams' enthusiasm more than the expansion of the educational facilities for immigrants to the United States. Kalau diartikan, tak satu pun perjuangan sosial itu membangkitkan antusiasmenya Elizabeth Williams lebih daripada ekspansi dari fasilitas pendidikan bagi para imigran ke Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke contoh soal kedua, teman-teman. Caranya sama, kita cari predikat dulu. Di situ ada kata can achieve, auxiliary verb ya. Nah, hati-hati dengan kata greyhound. Greyhound itu memang kata benda, teman-teman. Tapi dia bukan subjek. Kenapa? Karena ada satu koma yang memisahkan. Nah, subjek dan predikat itu tidak boleh dipisah dengan satu koma, teman-teman. Kalau misalkan 2 koma atau 3 koma atau 4 koma malah nggak apa-apa. Itu nanti yang diapit oleh 2 koma, 3 koma, dan seterusnya itu nyebutnya adalah apositif atau informasi tambahan. Nah, itu kalau dihilangkan nggak masalah ya. Nah, jadi kita carikan koma satu lagi di pilihan ganda, yang mana itu hanya ada di satu pilihan yang bisa seperti yang teman-teman bisa lihat. Ya, betul. Jawabannya adalah yang delta. The fastest dog, the greyhound, can achieve speeds up to 36 miles per hour. Nanti kalau diartikan, jenis anjing tercepat atau namanya adalah greyhound itu dapat mencapai kecepatan hingga 36 mil per jam. Seperti itu. Diingat-ingat ya teman-teman, subjek predikat jangan dipisah oleh satu koma. Kalau 2 koma malah nggak apa-apa, 3 koma nggak masalah. Kalau 1 koma nggak boleh, karena dua-duanya, maksudnya subjek predikat itu keduanya sama-sama penting. Oke, lanjut lagi ke contoh berikutnya. Sorry, jadi jawabannya yang delta ya, itu ada 1 koma, teman-teman. Oke, contoh berikutnya. Caranya sama, dicari predikat dulu, itu ada is, subjeknya adalah Wilmington Oilfield. Nah, ini ada 3 koma, ini apositif, teman-teman. Kalau dihapus nggak masalah, seperti itu. Kemudian predikat nggak ada lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Oke, ternyata semua sudah bisa menjawab ya. Ya betul, jawabannya bravo. Tapi alasannya gini teman-teman. Jadi di soal itu ada kata one, yang mana one itu adalah penanda jumlah atau quantifier. Nah sebenarnya quantifier itu setelahnya kalau diikuti kata benda langsung juga nggak masalah teman-teman. Oke, nanti tergantung kata apa di sini. Misalkan kalau one itu kan artinya satu, maka kata bendanya setelahnya harus tunggal. Nah, tapi karena di situ ada of-nya, itu juga nggak masalah sebenarnya. Quantifier atau penanda jumlah itu ditambahkan of setelahnya nggak masalah. Tapi ada syaratnya ya, dia tidak boleh langsung ketemu kata benda.
harus ada keluarganya the atau the itu sendiri. Jadi harus ada the atau teman-temannya the, teman-teman. Misalnya many, misalnya some, misalnya all, dan seterusnya, ya. Nah, di sini di pilihan ganda itu yang ada the-nya cuman satu, yaitu yang Bravo. Ya, betul jawabannya teman-teman adalah yang Bravo. Kalau yang alpha itu memang kata sifat, teman-teman. Dia bisa menjelaskan kata benda. Cuman yang bikin salah yang alpha karena di situ one of, maka harus ada the atau teman-temannya the. Ya, one of the, some of the, most of the, all of the, many of the, dan seterusnya. Oke, jadi alpha nggak bisa karena nggak ada the-nya atau teman-temannya the. Nah, kalau yang Charlie salah karena ada predikat lagi, sedangkan di soal sudah ada predikat dan tidak ada conjunction. Kalau yang delta productivity itu adalah kata benda, teman-teman. Penambahan kata iti ke suatu kata itu menunjukkan perubahan ke kata benda. Seperti itu. Nah, kita nggak butuh kata benda, kita butuhnya kata sifat di situ. Oke, jadi jawabannya Bravo. Nanti kalau dibaca, the Wilmington oil field in Long Beach, California is one of the most productive oil fields in the continental United States. Kalau diartikan, the Wilmington oil field di Long Beach, California adalah salah satu dari ladang minyak terproduktif atau yang paling produktif di daratan Amerika Serikat. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke contoh terakhir. Caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada kata results, artinya berakibat. Oke, subjeknya adalah a federal type. Nah, berarti secara kalimat sudah lengkap ya, ada subjek, ada predikat, nggak ada conjunction di dalam kalimatnya, nggak ada predikat lagi juga, fix, berarti kalimat sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat di sebelumnya titik-titik itu ada preposisi. Ya, preposisi ini fungsinya adalah merubah objeknya atau merubah objek preposition atau kata benda atau kata ganti setelahnya menjadi keterangan. Jadi setelahnya preposisi itu harus ada objek, harus ada kata benda atau kata ganti. Nah, kalau kita lihat di pilihan ganda itu panjang-panjang, teman-teman. Nah, yang bisa memanjangkan kata benda atau kata benda itu supaya panjang, sebelumnya ditambahkan kata sifat. Nah, jadi carikan urutan kata sifat dan kata benda. Atau kata sifat terus diikuti kata benda. Nah, kita cek satu-satu ya. Yang alpha di situ ada kata sifat a vertical power. Kata bendanya adalah distribution. Jadi itu adalah determiner. Vertical itu adalah deskriptif. Power itu adalah noun adjunct. Distribution itu adalah kata benda yang dijelaskan. Ya. Nah, berarti kemungkinan alpha bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Bravo salah karena ada predikat lagi. Sedangkan di soal sudah ada predikat tapi tidak ada conjunction. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie setelahnya in harus ada kata benda sebagai object of preposition atau objek dari preposisinya yang nanti akan dirubah menjadi keterangan. Nah, tapi di Charlie nggak ada, teman-teman. Itu adanya verb 3. Ya, nggak bisa. Kalau yang delta di situ nggak bisa karena ada predikat lagi. Sedangkan di soal sudah ada predikat, tidak ada conjunction. Nah, jadi jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau dibaca, a federal type of government results in a vertical power distribution. Kalau diartikan, jenis pemerintahan federal berdampak pada sebuah penyaluran kekuasaan secara vertikal. Seperti itu. Nah, dari keempat contoh penerapan adjektif di dalam soal structure TOEFL, mungkin ada yang belum dipahami atau ingin teman-teman tanyakan dulu, silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman. Sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Silahkan. Mr. P, untuk menekankan saja, berarti kalau preposisi harus ketemu noun, nggak bisa ketemu yang lain. Intinya objek, Mister. Jadi preposisi ini, contohnya in ini, Mister ya, itu adalah kelas katanya preposisi. Nah, preposisi itu wajib memiliki objek. Nah, bedanya preposisi sama kata kerja, kalau kata kerja itu tidak semuanya butuh objek. Ada namanya kata kerja transitif, ada namanya kata kerja intransitif. Nah, tapi kalau preposisi itu nggak ada. Preposisi transitif, intransitif nggak ada. Yang ada, preposition selalu butuh objek, Mister. Nah, objek itu dibuatnya dari dua kelas kata. Masih ingat, Mister, apa aja yang bisa jadi objek? Sama kayak subjek. Atau Eh, mungkin teman-teman, no, no, silahkan. noun sama pronoun.
Betul, that's right. Kalau nggak kata benda, ya kata ganti. That's right, Mister. Jadi kalau ditanya apakah setelah preposition harus ada noun, jawabannya betul. Kalau nggak noun ya pronoun atau kata ganti. Seperti itu, Mister. Terima kasih, Mr. P. You're welcome, Mister. That's very good. That's very good question. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan. No question. Easy peasy lemon squeezy, right? Kalau gitu mari kita coba ya ke latihan buat teman-teman seperti biasa lebih lebih menjamin teman-teman bisa itu bukan teori tapi latihan. Jadi semakin sering teman-teman latihan akan semakin teman nancap eh, materinya atau teorinya seperti itu. Silahkan dicoba dulu, jangan takut benar waktunya 30 detik dimulai dari sekarang silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Dan saya lihat ini saya agak bingung teman-teman. Ada yang menjawab A itu maksudnya atau pilihan Charlie. Nah, ini yang saya bingung. Tapi kayaknya ya, kalau saya lihat dari jawaban mayoritas, kayaknya semua menjawab Charlie. Nah, Charlie itu kan pilihannya jawabannya E. Nah, ini yang saya bikin bingung tadi ya. Atau kita cek bareng aja, teman-teman. Seperti biasa, perburuan pertama kita adalah cari dulu predikatnya. Di situ ada kata is, jelas ya. Kalau ada to be itu adalah predikat. Subjeknya sebelumnya ada kata virus, itu adalah subjeknya. That's right, Mr. Wikri. Kemudian ada conjunction that, teman-teman. Nah, kalau ada conjunction that, kemudian which, kemudian who, setelahnya kok langsung diikuti predikat seperti ini, teman-teman. Berarti that di situ dia menjabat sekaligus atau merapal gitu ya. Menjabat apa? Dia memiliki dua jawabatan. Dia sebagai conjunction juga sebagai subjek. Nah, predikatnya adalah replicates. Kalau teman-teman masih ingat, ketika kita mempelajari conjunction di hari kedua, nah that, which, sama who itu saya hitamkan. Ada penggunaan khususnya. Nah, penggunaan khususnya adalah ini, teman-teman. Jadi conjunction that yang artinya yang, itu bisa merangkap sekaligus menjadi subjek. Nah, nanti kita bahas itu lebih lanjut di materi hari ke-10 ya, tentang anak kalimat atau dependent clause. Seperti itu. Nah, intinya kalimat ini sudah lengkap. Sudah ada dua subjek, dua predikat yang dihubungkan dengan satu conjunction. Nah, secara sentencing berarti tidak ada masalah, tidak ada yang hilang. Ya. Nah, berarti kita cek titik-titik di mana karena masalahnya berarti di phrasing. Titik-titik berada di sebelum kata benda virus, letaknya di subjek. Nah, itu adalah tempatnya kata sifat. Nah, jawaban yang paling tepat berarti yang Charlie. Ya, teman-teman. Kalau yang alpha salah, kenapa? Karena nanti conjunction-nya ada dua, ya kan? Nah, kalau dua conjunction, kita membutuhkan tiga subjek, tiga predikat, sedangkan di soal hanya ada dua subjek, dua predikat. Kalau kita masukkan yang alpha, kita nanti kehilangan satu subjek, satu predikat lagi. Alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo itu kebalikannya. Kalau kita mau masukkan predikat lagi, harusnya ada conjunction lagi. Tapi di soal tidak ada conjunction lagi, cuma satu ya. Di Bravo juga nggak ada conjunction lagi. Artinya Bravo nggak bisa. Kalau yang Delta sama kayak yang Bravo, ada predikat lagi ya, malah ada subjeknya juga. Kita nggak bisa masukkan itu karena tidak ada conjunction yang kedua. Hanya ada conjunction satu aja. Jadi tidak butuh SP lagi teman-teman. Jawabannya yang Charlie ya. Nah, nanti kalau dibaca, a virus is a tiny infectious agent that replicates inside living cells. Kalau diartikan, sebuah virus merupakan sebuah pelaku infeksi atau apa ya ngomongnya, infectious agent itu yang menyebabkan infeksi gitu ya, yang mereplikasi atau yang bereplikasi itu yang membelah diri gitu ya, yang memperbanyak atau membelah diri di dalam sel-sel hidup. Seperti itu. Oke, intinya jawabannya Charlie. Betul semua. Lanjut ke number 2. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, thumbs up teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat semua. Saya lihat ada jawaban alfa, 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 dan juga ada pertanyaan dari Miss Pratika ya. Ada ciri khas nggak, Mister, kalau pas tes waktunya kan sempit, nggak sempat mikir subjek predikat. Nah, trust me guys, mungkin kalau teman-teman udah terbiasa ya, maksudnya udah terbiasa. Karena gini, TOEFL itu sebenarnya hanya permainan persiapan. Semakin teman-teman siap, semakin teman-teman yakin dengan jawaban teman-teman, waktu teman-teman akan semakin banyak. Maksudnya pengerjaan akan semakin cepat. Karena teman-teman yakin. Kadang kita yang bikin lama itu adalah kita nggak yakin, teman-teman. Jadi udah ketemu jawabannya tapi dipikir lagi, dipikir lagi. Tapi kalau teman-teman udah terbiasa ketemu dengan soal seperti ini, trust me, dengan cara yang saya sampaikan ke teman-teman ini adalah cara tercepat daripada yang di buku seperti itu, Mas. Jadi subjek predikat itu kalau di kelas memang apa namanya? Kelihatan lambat gitu ya, karena memang agak saya pelan-pelankan karena memang takutnya ada yang masih bingung dengan subjek predikat seperti itu, Mas. Tapi kalau udah terbiasa itu enak banget kok, trust me. Seperti itu. Oke, dapat ya, Miss? Atau kita coba seperti biasa karena memang cara subjek predikat itu adalah cara yang paling tepat. Maksudnya paling tepat itu ya kalimat itu wajib ada dua itu, teman-teman. Kalau itu kita lewati, nah hati-hati dengan cara mengartikan itu keakurasiannya hanya 50%. Jadi 50-50, teman-teman. Seperti itu. Dapat ya. Baik, kita coba cek untuk soal ini. Di situ ada predikat is known, teman-teman. Subjeknya adalah element gold. Kemudian ada conjunction because, subjeknya adalah gold, predikatnya adalah is. Nah, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat sudah lengkap ya, subjek predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, kalau kita lihat titik-titik berada di sebelum kata benda gold di subjek, itu adalah tempatnya kata sifat. Ya, jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Bravo salah karena ada double predikat nanti. Kita nanti butuh conjunction lagi jadinya. Charlie itu kebalikannya. Kalau ada dua predikat, nanti kan jadi ada dua predikat, teman-teman. Maka kita membutuhkan tiga subjek, tiga predikat. Sedangkan di soal hanya ada dua subjek, dua predikat. Berarti yang nggak butuh conjunction lagi. Seperti itu. Kalau yang delta sama, kita nggak butuh conjunction lagi. Atau misalkan kalau as ini kita artikan sebagai ya, berarti dia kan preposition, teman-teman. Nah, itu juga salah. Karena nanti kata benda gold malah akan menjadi keterangan. Nah, kita nanti malah akan kehilangan satu subjek. Kalau as itu kita anggap preposition. Seperti itu. Karena fungsi preposisi adalah mencaplok atau merubah objeknya menjadi keterangan. Seperti itu. Nah, jawabannya yang alfa ya. Nanti kalau dibaca, the element gold is also known as the noble metal because gold is highly resistant to corrosion and oxidation. Kalau diartikan kurang lebih, unsur emas atau elemen emas itu juga dikenal sebagai logam mulia karena emas itu sangat resisten, itu sangat kebal gitu ya terhadap korosi dan oksidasi. Karatan maksudnya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up teman-teman. Ada jawaban Alpha, Bravo, dan juga Charlie. Mari kita cek ya. Seperti biasa, kita cari predikat dulu di soal. Di situ ada kata has captivated, subjeknya the exploration, ada conjunction although. Nah, berarti kita butuh satu subjek predikat lagi, dicari dulu. Setelah koma, itu ada subjek growth, predikatnya adalah has occurred. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya. Conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Nah, nggak ada masalah dengan sentencing, teman-teman. Masalahnya di phrasing, titik-titik berada di sebelumnya subjek growth, yaitu tempatnya kata sifat, cari ABCD yang kata sifat aja. Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang alpha, teman-teman. Kalau yang Bravo dan Charlie itu yang bikin salah adalah karena ada fanboys, yang mana sebelumnya nanti ada satu koma,
Nah, fanboys kalau sebelumnya pas itu ada 1 koma, berarti dia menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Nah, nanti conjunction-nya jadi double. Seperti itu. Jadi Bravo Charlie nggak bisa ya. Nah, kalau yang delta, itu nanti kita malah justru butuh 1 conjunction lagi, karena kita masukkan subjek predikat lagi. Ya kan? Nah, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, although the exploration of space has captivated humans for centuries, its chief growth has occurred since 1957. Kalau diartikan, meskipun eksplorasi luar angkasa itu telah menyibukkan manusia atau menarik perhatian manusia gitu ya, selama berabad-abad, perkembangan utamanya itu sebenarnya setelah ada itu sejak 1957. Seperti itu. Kenapa nggak bisa B dan C, Sir? Minta tolong diulang, Sir. Baik, Miss. Di soal kan sudah ada conjunction, Miss, yaitu kata although. Ya kan? Nah, kalau ada 1 conjunction, maka kita akan membutuhkan 2 subjek, 2 predikat. Nah, di soal itu sudah ada 2 subjek, 2 predikat. Subjek pertama itu adalah exploration, predikat pertama atau predikatnya itu adalah has captivated. Subjek kedua adalah growth, predikatnya adalah has occurred. Seperti itu. Nah, sudah ada lengkap ya. Nah, kalau kita masukkan yang Bravo, itu kan sama yang Charlie ya, ada so sama but. Keduanya adalah anggota dari fanboys. Nah, keunikan conjunction fanboys adalah dia bisa menghubungkan 2 subjek, 2 predikat, juga bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Nah, gimana cara membedakannya? Cara membedakannya kita lihat di sebelumnya. Itu ada komanya enggak? Kalau ada koma, terutama komanya cuma 1 gini ya, teman-teman, dan di sebelumnya pas. Nah, fix subjek predikat itu salah satunya fungsinya adalah menghubungkan 2 subjek. Maksud saya fanboys ya. Fanboys-nya itu adalah menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Seperti itu. Nah, karena di situ ada koma, berarti so sama but atau fanboys-nya ini nanti kalau kita masukkan ke sini akan menjadi conjunction yang menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Sedangkan di soal itu sudah ada conjunction yang menghubungkan 2 subjek, 2 predikat although. Ya, kalau kita masukkan conjunction lagi 1, misalnya di sini ya. Di sini harusnya ada SP lagi. Ya, sedangkan di Bravo sama Charlie itu nggak ada SP lagi. Hanya ada S kalau di Bravo. Tapi P-nya nggak ada. Kalau yang Charlie apalagi itu nggak ada S-nya, nggak ada P-nya. Seperti itu. Oke, dapat ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Ada jawaban Bravo dan juga Charlie. Tadi sepertinya ada yang menjawab Delta juga kalau nggak salah. Kita cek bareng ya teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada kata kerja work. Itu verb 1, subjeknya adalah chambers. Ruangan-ruangan. Atau bilik gitu ya. Kemudian tidak ada predikat lagi. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Artinya kalimat sudah lengkap. Nggak ada masalah dengan sentencing, berarti masalahnya adalah dengan phrasing. Kita lihat titik-titik berada di mana, teman-teman. Nah, ternyata titik-titik berada di sebelum kata benda chambers, maka itu adalah letaknya kata sifat. Nah, kita cek satu-satu. Yang alpha otomatis salah ya, teman-teman, karena ada conjunction if. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma 1 di kalimat. Oke. Kalau yang bravo, for of. Nah, yang saya sampaikan tadi, teman-teman. Quantifier atau penanda jumlah ya. Jadi penanda jumlah, quantity, contohnya kata for itu ya. Kalau ditambahkan of, itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi ada syaratnya. Dia tidak bisa langsung ketemu kata benda. Ya, harus ditambahkan the atau teman-temannya the dulu. Oke. Nah, kalau kita masukkan yang bravo, itu kan for of chambers. Itu nggak bisa, teman-teman. Harus ada the dulu di sini. Atau teman-temannya the. Ya, sedangkan itu nggak ada. Berarti bravo nggak bisa ya, teman-teman.
Kemudian kalau yang Charlie, the four, nah kemungkinan Charlie bisa. Kita tahan dulu. Nah kalau yang Delta ada predikat lagi, sedangkan di soal sudah lengkap. Predikatnya sudah ada yaitu work together. Nah berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya. Nah nanti kalau dibaca, the four chambers of the heart always work together to ensure efficient blood circulation. Kalau diartikan, keempat bilik atau ruangan dari jantung itu selalu bekerja bersamaan untuk memastikan sirkulasi darah yang efisien. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, thumbs up. Dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab bravo ya. Kalau gitu kita cek bersama teman-teman. Di situ ada predikat are called, subjeknya adalah structures, tidak ada kata kerja lagi sebagai predikat, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya yang alfa salah. Kenapa? Karena ada predikat lagi. Sedangkan di soal tidak ada conjunction, berarti kita nggak bisa masukkan predikat lagi ya. Nah, kalau yang Bravo di situ ada determiner the sama participle verb 3 dari miliknya deskriptif. Berarti kemungkinan Bravo bisa, teman-teman. Kita tahan dulu ya. Kalau yang Charlie tidak mungkin fanboys letaknya di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Ya, Charlie nggak bisa. Nah, kalau yang Delta ada conjunction sedangkan di soal tidak ada subjek predikat kedua. Kita nggak butuh kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikatnya cuma satu. Nah, ya sudah fix berarti jawabannya yang Bravo. Nanti kalau dibaca, the elongated structures in plant cells responsible for photosynthesis is called chloroplasts. Kalau diartikan, struktur-struktur atau bagian-bagian yang memanjang di dalam sel-sel tanaman yang bertugas untuk fotosintesis disebut kloroplas. Alright, good. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban Delta. Delta, sir, oke. Delta, Delta, dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab Delta. Sebentar, ada pertanyaan juga, Sir, untuk soal sebelumnya tadi, responsible apa bukan predikat ya? Oke, kita habis ini kita bahas ya. Baik, kita cek bersama untuk soal ini dulu. Seperti biasa cari predikat dulu, di situ ada kata dates back to, itu satu kata teman-teman. Ya, dates back to itu satu kata, artinya telah ada atau berumur ya. Dia adalah kata kerja artinya berumur gitu. Subjeknya adalah kata human settlement. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Ada subjek, predikat, tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, juga tidak ada predikat lagi. Berarti kalimat sudah lengkap. Nah, berarti titik-titik di situ kita lihat tempatnya di mana. Ternyata itu tempatnya di sebelum kata benda settlement. Yang mana itu adalah tempatnya kata sifat. Nah, pilihan ganda ternyata panjang-panjang, teman-teman. Mari kita cek ya satu-satu. Kalau yang alfa itu ada verb 3 tapi dia panjang. Kalau verb 3-nya panjang itu letaknya bukan di sebelumnya kata bendanya, teman-teman, tapi harusnya di setelahnya kata bendanya. Oke, jadi diingat-ingat kalau kata sifatnya itu panjang alias ada embel-embel setelahnya yang menjelaskan kata sifat tersebut, maka letaknya bukan lagi di sebelum kata benda, tapi di setelahnya kata benda. Oke. Nah, tapi kalau misalkan dia diletakkan di sebelumnya kata benda, itu nanti jadi materi kita hari keempat, yaitu tentang inversion atau inversi. Penanda inversi nomor 5 adalah ketika ada verb 3 atau verb ing yang agak panjang, dipindah sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu. Nah, sedangkan di soal itu kan nggak diinversi, berarti alfa nggak bisa.
Ya. Kalau yang Bravo tiba-tiba ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu, Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada predikat lagi is known, sedangkan di soal sudah ada predikat dates back to, berarti kalimat nanti kalau kita masukkan yang Charlie, double predikat. Double subjek juga. Nanti kita butuh conjunction jadinya. Ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Di situ the adalah adjektif dari keluarganya determiner. Oldest itu adalah masuk ke dalam umur atau age. Dia miliknya deskriptif, teman-teman. Oke. Kemudian noun itu juga miliknya deskriptif, participle. Oke. Dan berikutnya ada kata benda human, itu adalah miliknya non adjunct. Benda yang dijelaskan itu adalah settlement. Seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan apa ya, bahasa Indonesia itu kalau nggak salah pendudukan ya, atau ketika manusia datang ke suatu tempat itu. Jadi lebih enak disebutnya pendudukan ya. Jadi pendudukan manusia tertua yang diketahui itu berumur kira-kira 10.000 sebelum Masehi. Atau sudah ada sejak 10.000 sebelum Masehi. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita jawab untuk pertanyaan soal sebelumnya tadi tentang responsible. Sir, responsible itu bukannya predikat ya? Nah, teman-teman ingat-ingat akhiran kata ini ya. Ble-ble, ada kata ible atau able. Nah, itu teman-teman ingat-ingat. Kalau ada kata yang berakhiran dengan able atau able, bisa dibilang 99% dia adalah kata sifat. Masa sih, Sir? Oke, kita buktikan ya. Kita buka kamus seperti biasa kalau vocab ya, teman-teman. Tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke eh, kamus ya, teman-teman. Oke, sudah. Terima kasih, Miss. Kita cari kata responsible. Oke, responsible itu kelas katanya cuma satu, teman-teman. Jadi, responsible biasanya kalau kelas katanya lebih dari satu, itu atasnya ada angkanya. Tapi di sini nggak ada angkanya, berarti kelas katanya cuma satu ini, yaitu adjective, Mister. Nah, adjective itu bisa nggak, Mister, jadi predikat? Materi kita hari pertama nih. Atau mungkin teman-teman yang lain nih, pertanyaan saya ulangi, bisa nggak adjektif itu menjadi predikat? Tidak. Nggak bisa, right? Yang bisa jadi predikat hanya satu kelas kata, yaitu kata kerja. Kalau dalam bahasa Inggris, teman-teman. Jadi bedanya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, predikat dalam bahasa Inggris itu wajib berupa kata kerja. Kalau nggak ada kata kerja, harus dicarikan to be. Contohnya, saya baik-baik saja. Itu bukan I fine atau I okay, tapi I am okay atau I am fine, I am alright. Nah, misalkan saya mau bilang Wawan adalah teman baikku. Nah, itu kan nggak ada kata kerjanya di pesan yang disampaikan. Nah, itu nanti masukkan to be. Jadinya Wawan is my best friend atau my good friend. Seperti itu. Oke, dimasukkan is, kita nggak bisa bilang Wawan my friend, nggak bisa. Walaupun dipahami bisa ya, teman-teman. Orang yang kita ajak omong ketika kita bilang Wawan my friend itu pasti orangnya paham. Tapi secara grammar itu nggak bisa, teman-teman. Oke. Nah, mungkin kalau penasaran teman-teman, loh Sir, terus saya pernah dengar respons itu kayaknya dia adalah kata kerja deh. Nah, kata kerja itu bisa ditambahkan ing gitu aja, teman-teman. Mungkin teman-teman dulu pernah di komputernya itu mendapatkan sinyal atau pesan not responding, right? Not responding. Ini terutama komputer-komputer yang mungkin sudah tua atau sudah agak lama, teman-teman. Not responding. Nah, respon yang pakai akhirannya D, itulah yang kata kerja. Karena dia bisa tambahkan ing. Responding. Karena hati-hati teman-teman. Karena respon ini banyak kata-kata yang mirip. Contohnya misalnya nih. Kan tadi saya menuliskan kata respon. Itu kata kerja ya. Atau verb. Kalau misalkan respons. Respons. Itu bukan kata kerja teman-teman. Kita nggak bisa bilang responsing. Ya. Nggak ada responsing. Adanya responding. Nah, respons itu adalah noun. Betul, Mister. Dia adalah noun atau kata benda. Kemudian yang hari ini kita atau yang barusan kita bahas itu ada responsible, ada juga responsif. Nah, itu adalah kata sifat.
Ada juga yang dari respon, teman-teman. Misalkan responsibility itu artinya kewajiban atau keharusan. Nah, itu menjadi kata benda. Nah, itu di situ ada ya. Ini, teman-teman. Jadi kata benda lagi contohnya adalah maaf, ini ya. Responsibility, irresponsibility itu adalah kata benda. Nah, kata sifat itu adalah responsible, lawannya adalah irresponsible. Dia adalah kata sifat, teman-teman. Keterangannya biasanya berakhiran dengan lily. Responsibly, irresponsibly. Itu kalau ada tanda ini berarti lawan katanya. Karena kalau di kata sifat itu ada lawan kata. Seperti itu. Besar lawan katanya kecil. Mahal lawan katanya murah. Jauh lawan katanya dekat dan seterusnya. Gimana Mister? Apakah dapat untuk pertanyaannya tadi? Oke, dapat ya Mister. Mungkin ada pertanyaan lagi nih teman-teman. Silakan. Mengenai kata sifat atau materi kita hari ini. Sepertinya tidak ada ya, aman. Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan apapun, monggo japri saya ya. Teman-teman nanti ketika saya free pasti saya jawab. Seperti itu. Oke, thank you so much for today everyone. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night guys. See you next time. Terima kasih teman-teman. Thank you, Mister. Thank you, Miss.